Rumah bergaya klasik modern, lokasinya itu di selatan Jakarta, sudah menggunakan teknologi smart home dan harganya mulai dari 2 miliar. Ayo kita review sama-sama. Sebelum nonton videonya, buat teman-teman yang lagi cari rumah di selatan kota Jakarta sampai ke Serpong, teman-teman harus tahu dulu portofolio diri teman-teman nih, sebelum menentukan rumah di harga berapa yang teman-teman akan ambil. Misalnya aja kayak umur, penghasilan, pekerjaan, cicilan berjalan, ataupun hal-hal lainnya yang akan mempengaruhi pengajuan pinjaman ke bank, disetujui atau tidaknya, ataupun maksimum limit yang akan dipinjamkan oleh bank. Untuk itu, teman-teman bisa menghubungi tim rumahku di nomor WhatsApp yang tertera. Nantinya kita akan berikan referensi-referensi terbaik sesuai dengan portofolio diri teman-teman tadi, sehingga teman-teman tuh lebih efektif dan efisien dalam mencari rumah. Jadi, tunggu apa lagi, segera hubungi tim rumahku di nomor WhatsApp yang tertera. Ayo kita mulai videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Danang Aditya dari channel Satu Pintu. Jalan kamu cari rumah. Dan sekarang aku lagi berada di salah satu perumahan yang lokasinya ini benar-benar nempel banget dengan Jakarta Selatan nih teman-teman. Selain itu, perumahan ini juga sudah sangat strategis sekali ya. Dekat banget dengan akses pintu tol Limo yang nantinya akan dibuka. Kemudian juga dekat dengan akses pintu tol Cinere, dekat juga dengan akses pintu tol Pamulang. Kemudian ada banyak fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti mall Depak Sawangan, sekitar 15 menit aja dari perumahan ini. Dan selain itu, teman-teman kalau misalnya kerjanya itu di Jakarta, dari lokasi ini tuh sekitar 15 menit aja teman-teman. Pastinya sangat memudahkan teman-teman kalau misalnya teman-teman mau beraktivitas ke Jakarta ya. Perumahan ini berdiri di lahan sekitar 7.000 meter persegi yang nantinya akan dibangun sekitar 53 unit rumah aja. Dan pastinya sudah menggunakan sistem one gate system. Selain itu ada juga fasilitas playground bermain untuk anak. Selain itu juga ada fasilitas community hall nih untuk kumpul-kumpul bersama warga-warga atau para tetangga ya pastinya ya. Nah, di perumahan ini nantinya akan dibangun dua tipe nih teman-teman. Yang pertama adalah tipe Jasmine yang sebelumnya sudah kita review, dan yang hari ini akan kita review adalah tipe La Rosa. Yang teman-teman bisa lihat ya, unit atau rumah contohnya itu ada di belakang aku. Tapi sebelum itu kita bahas dulu row jalan yang ada di perumahan ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di row jalan perumahan ini sudah cukup lebar sekali. Ini sekitar 8 meter dan row jalan utamanya itu sekitar 6 meter teman-teman. Pastinya sudah sangat aman banget kalau misalnya teman-teman berpapasan dua mobil dengan tetangga ya. Selain itu, perumahan ini juga letaknya strategis banget teman-teman, karena benar-benar adanya itu di pinggir jalan ya. Karena lokasinya, gate-nya itu langsung menghadap ke muka jalan utama. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bepergian, teman-teman nggak perlu masuk-masuk ke dalam gang. Jadi ini tuh udah bener-bener strategis banget karena di depan gate-nya itu langsung ketemu dengan jalan utamanya teman-teman. Nah, sekarang aku sudah berada di depan rumah contoh dari tipe La Rosa nih teman-teman. Dimana tipe standar dari perumahan ini memiliki luas tanah sekitar 78 meter persegi dengan dimensi 6 meter kali 13 meter ke belakang. Dan luas bangunannya itu di 105 meter persegi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bagian fasad mukanya ini tuh benar-benar menggambarkan tentang modern klasik banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, itu ada lampu-lampu yang klasik banget, dan dia juga pakai tralisnya kayak bentuk bunga-bunga gitu. Dan di bagian fasadnya tuh dia ada marmernya teman-teman. Jadi ini benar-benar looknya cantik banget, dimana tuh ada dua tiang di area bawah ya. Benar-benar itu menggambarkan klasik modern banget teman-teman. Nah, rumah ini juga sudah menggunakan teknologi smart home system, surya panel untuk kelistrikan, di mana juga ada CCTV-nya, sudah ada smart door lock-nya pastinya. Di rumah ini juga sudah menggunakan sistem smart home lainnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, ini aku sudah berada di bagian carportnya. Itu lebarnya sekitar 6 meter, di mana teman-teman bisa banget taruhin satu unit mobil di area sini. Ini masih lega banget.
Nah, ini juga konturnya dia agak turun, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman nyuci kendaraan airnya akan menggenang nih. Untuk listriknya sendiri di rumah ini sudah berdaya sekitar 3.500 watt, pastinya sudah mengakomodir segala kebutuhan listrik dari teman-teman nih. Nah, kita bergeser ke area sini, ini tuh ada area transisi antara area carport dengan area bagian dalam rumahnya ya. Dan di sebelah sini tuh ada taman yang teman-teman bisa gunain untuk naruh-naruh kembang atau mempercantik look dari rumahnya itu sendiri teman-teman. Nah, di setiap rumahnya juga di depannya itu dia kayak ada lampu seperti ini teman-teman. Jadi benar-benar klasik banget ya kelihatannya ya. Looknya enak banget, dan di fasadnya sendiri ini sudah ada marmernya nih. Nah, marmernya yang di bagian luar nih kebetulan impor punya teman-teman, jadi kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Selain itu teman-teman bisa lihat ya, ini dia sistem keamanannya juga sudah menggunakan sistem smart door lock nih dari Bardi. Jadinya pasti ini juga bisa menggunakan sidik jari, bisa menggunakan kartu, atau juga bisa menggunakan kode. Jadinya pastinya sisi keamanannya ini berlapis. Selain menggunakan one gate system yang dijaga 24 jam, dan itu setiap unitnya ini sudah menggunakan smart door lock. Oke, setelah kita review area bagian luarnya, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Ikutin aku terus. Wah, keren banget ya. Nah, sekarang aku sudah berada di bagian dalam rumahnya nih teman-teman. Nah, impresi pertama yang aku rasain ketika masuk ke dalam rumahnya, ini bener-bener looknya itu bener-bener kelihatan mewah banget dan terasa sangat nyaman ya. Dimana ini ada area buat menerima tamu nih di area sini nih. Jadi kalau misalnya teman-teman menerima tamu, ini enak di daerah sini. Tapi tentunya ini adalah referensi saja. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil unit di rumah ini, teman-teman bebas mengatur custom bagian dalam rumahnya nih. Sudah diberikan keleluasaan kalau misalnya teman-teman punya referensi desain layout bagian dalam rumahnya. Nah, teman-teman ini bisa lihat ya, ini kayak ada lampu-lampu yang cantik banget. Kemudian ini paket dari penjualan rumahnya, ini sudah ada moldingnya teman-teman. Ini benar-benar manis banget, ini bahannya itu terbuat dari kayu, pastinya sudah kuat banget. Dan kita bergeser ke area bagian lebih dalamnya, di mana referensi standarnya ini dibuat untuk nonton TV nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa pas taruhin sofa di area sini, di sininya tuh kayak ada pembatasnya, dan taruh sofa, kemudian di sininya bisa teman-teman taruhin buat TV ya, buat nonton TV, apalagi buat nonton bola nih sekarang. Nah, kita bergeser ke area sebelah sini. Ini tuh ada area buat dining room nih teman-teman, dimana di sininya tuh ada dapurnya ya teman-teman ya. Nah, ini juga semuanya kitchen setnya ini didesain bener-bener modern klasik banget. Kayak ada kotak-kotak seperti ini ya, dan di bawahnya tuh dia ada dining roomnya. Ini bener-bener manis banget. Kitchennya dan meja table buat dining roomnya ini sudah terbuat dari marmer teman-teman. Oh ya, untuk lantainya sendiri ini sudah menggunakan granite tile, ukurannya 60x60 ya. Khusus di area bagian depan dengan area bagian tangga itu menggunakan marmer. Dan ceiling di rumah ini juga sudah cukup tinggi, yaitu sekitar 3 meter. Pastinya membuat sirkulasi udara di dalam rumahnya itu menjadi sangat baik ya teman-teman ya. Oke, kita geser lagi ke area sini. Ini ada satu area kamar tidur nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa anggota keluarga, atau misalnya ada tamu, atau misalnya teman-teman bawa orang tua tinggal sama teman-teman atau sekedar main, teman-teman bisa taruh di area bagian bawah sini nih tidurnya. Jadi nggak capek naik turun tangga ya. Nah, kemudian kita geser ke area sebelahnya, di mana di sini tuh ada area backyard teman-teman. Ini manis banget. Ya, ini ukurannya juga sudah cukup besar. Dimana kalau misalnya teman-teman punya hobi memelihara kembang, teman-teman bisa taruhin di area sini ya. Atau misalnya teman-teman juga punya hobi memelihara ikan, teman-teman bisa bikin kolam-kolam di area belakang sini nih. Pastinya enak banget kalau misalnya dengar gemericik air ya. Tapi itu sih referensi aja, semua balik lagi ke teman-teman. Sekarang kita geser ke area bagian sebelah sini nih, dimana itu memanfaatkan area bawah tangga. Di sini tuh ada area
kamar mandi ya di lantai 1. Nah, ini dia dindingnya itu sudah menggunakan keramik-keramik seperti ini, pastinya lebih adem, dan kalau misalnya kotor juga dia mudah dibersihkan. Nah, ini secara headspace juga masih nyaman sih ya untuk aku yang tingginya sekitar 182 cm. Dan ini juga sanitarinya sudah by Toto. Tentunya teman-teman nggak perlu ragukan lagi sanitari dari Toto. Oke, setelah kita membahas area di lantai satunya, sekarang kita lihat ke area lantai 2-nya. Ikutin aku terus. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2-nya nih teman-teman. Tapi sebelum sampai ke lantai 2, aku mau bahas dulu apa aja yang ada di area tangganya ya. Nah, ini tangganya juga sudah cukup nyaman karena sudah ada railingnya seperti ini. Dia tuh pakai kayu yang dicat putih, jadi bener-bener manis banget ya dan tetap nyaman. Dan di bawahnya ini dia menggunakan marmer ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi kualitas dari marmer. Dan di belakang sini dia ada untuk pencahayaan di area tangga nih, yang langsung terhubung ke area bagian carportnya. Jadi teman-teman tuh bisa menghemat energi khususnya di siang hari di area tangga ya. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2-nya, dimana begitu aku sampai ke lantai 2-nya, nah di sini tuh disambut kayak ada semacam ruangan yang teman-teman bisa gunakan. Ruangan ini tuh buat area kumpul keluarga di lantai 2 nih teman-teman. Dan teman-teman ini referensi saja, jadi teman-teman tuh di sini bisa taruhin atau bisa pasang TV-TV. Di sini tuh bisa area untuk bermain untuk anak ya. Dan di sini tuh ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi sharing ya teman-teman ya. Nah, kita masuk dulu ke area kamar tidur yang pertamanya. Mana ini juga ukurannya juga sudah cukup besar. Kalau misalnya teman-teman taruhin bed ukuran king pun ini masih muat. Ini juga setiap kamarnya juga sudah ada moldingnya. Dan di sini tuh ada jendela yang ukurannya juga cukup besar, yang langsung nyambung ke area bagian belakangnya nih. Gitu. Jadi untuk membuat sirkulasi udara di area kamarnya juga cukup bagus. Selain itu juga buat pencahayaan juga oke. Dan di sebelahnya ini teman-teman bisa taruhin wardrobe atau lemari-lemari ya, buat nyimpen-nyimpen baju. Semuanya udah solid banget, pintunya juga sudah solid, moldingnya juga cakep banget. Dan sekarang kita masuk ke area kamar mandinya nih. Nah, kamar mandinya juga nuansanya putih-putih ya teman-teman ya, dimana sanitarinya dia juga sudah menggunakan Toto. Dan di sini ada area shower dan di sini area buat toiletnya ya. Jadi terpisah. Nah, ini juga dinding-dindingnya semua sudah dikeramikin warna putih ini. Pastinya lebih manis, lebih adem, dan kalau misalnya kotor itu mudah sekali dibersihkan. Nah, kita bergeser ke area kamar tidur utamanya teman-teman, yang ukurannya ini benar-benar gede banget ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya taruhin bed ukuran queen king pun ini masih muat banget nih. Dimana di sebelah kanannya itu dia langsung ada jendela-jendela besar yang teman-teman bisa gunakan ini untuk membuat sirkulasi udara di kamar tidur utamanya menjadi lebih baik. Selain itu juga buat pencahayaan juga sangat bagus teman-teman. Dimana di sininya tuh masih gede banget ya. Di sini tuh bisa banget teman-teman taruhin buat touch up atau buat make up. Di sininya juga lemari-lemari, wardrobe. Area wardrobe ini enak banget sih, masih gede banget. Ini jaraknya ini sekitar dari sini ke sana tuh bener-bener masih jauh ya. Karena di kamar tidur utamanya itu bener-bener selebar fasad rumahnya, yaitu 6 meter teman-teman. Nah, kita buka ke area sini tuh, di sini tuh masih ada area untuk balkon ya teman-teman ya. Ini masih oke banget sih teman-teman. Dimana dia kayak pakai talis yang manis seperti ini ya, bener-bener klasik banget. Dan ada lampu-lampunya juga. Terus dia di bagian fasad di area lantai 2-nya juga sudah menggunakan marmer nih teman-teman. Nah, satu lagi nih teman-teman, di area begitu teman-teman naik tangga masuk ke lantai 2 sampai ke lantai 2 ini teman-teman ada area untuk service area ya. Juga bisa digunakan untuk area balkon di bagian belakang, dimana ini langsung terhubung ke area taman yang ada di lantai 1 tadi teman-teman. Dan teman-teman bisa banget taruhin di sini mesin cuci. Dan jemuran ini masih bisa banget, atau teman-teman mau memanfaatkan ini untuk service area atau untuk balkon, terserah teman-teman. Di sini area balkonnya, di area bawah buat service area, balik lagi ke teman-teman ya. Tapi ini tuh bener-bener manis banget, dimana dia di sekitar perumahan ini juga masih sangat adem. Dia lokasinya itu
Strategis banget, bener-bener nempel sama Jakarta Selatan, tapi di area sekitarnya ini bener-bener masih sangat asri dan masih sangat enak lah buat kalau misalnya teman-teman healing juga. Dia tuh nggak terlalu rame ya, nggak terlalu riuh, pastinya enak banget kalau misalnya buat istirahat. Oke, jadi gitu aja review singkat dari aku Danang Aditya di channel Satu Pintu. Buat teman-teman yang tertarik membeli rumah ini, teman-teman bisa menghubungi tim Satu Pintu di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Dan pastinya kita akan ngejelasin detail-detail kecil terkait dengan perumahan ini ya, seperti promo apa aja yang ada, kemudian harganya, cicilannya berapa, sampai lokasinya yang bener-bener ini sangat strategis banget. Nah, teman-teman cukup bayar 10 juta aja, teman-teman bisa langsung sampai akad. Semua surat-suratnya sudah clear, sudah pecah sampai di SHM, dan teman-teman nggak perlu bayar biaya akad. Jadi cukup bayar 10 juta aja, teman-teman bisa langsung akad dan bisa langsung membangun rumah yang ada di rumah ini. Jadi gitu aja review singkat dari aku, Danang Aditya. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.